Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tampilan Microsoft Excel dan bagaimana caranya kita membuat tabel. Baik, seperti kalian lihat di sini adalah tampilan Microsoft Excel, Microsoft Office versi 2019. Nah, apapun versinya tidak masalah, yang penting di sini kalian mengetahui fitur-fitur apa yang ada di dalam Microsoft Excel. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa fitur, di antaranya adalah yang perlu kalian ketahui di sini. Kuncinya, intinya dalam mempelajari Excel adalah Excel terdiri dari sheet. Sheet itu lembar kerja. Sheet, ya di sini ya defaultnya biasanya 3 sheet. Kalau versi 2007 sampai dengan 2013 sheetnya ada 3. Ini artinya lembar kerja. Misalnya kurang, kita tambahkan klik plus di sini. Nah, ini. Oke, kemudian setiap sheet itu ada kolom dan baris. Nah, kolom di dalam Excel itu dinyatakan dengan abjad dari A sampai Z, bahkan lebih dari itu. Sampai double Z, triple Z, bahkan sampai tak terbatas. Itu kolom dinyatakan dengan A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan baris di sini dinyatakan dengan angka, ya, cukup terbatas, tidak terbatas sampai berapa baris. Selanjutnya, yang kotak-kotak di sini itu adalah sel. Sudah dijelaskan pada saat pertemuan tatap muka. Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Misalnya apa, guru klik di sini. Ini adalah sel C3. Maksudnya kolom C baris ke-3. Nah, sel di sini juga bisa ditampilkan di pojok kiri atas di sini, C3, di name box ya. Namanya itu name box. Misalnya kita klik sembarang sel di sini. Nah, name box-nya menyesuaikan. F3 berarti kolom F baris ke-3. Name box-nya 8, kolom D baris ke-8. Oke. Itu adalah uh, pemahaman dasar yang perlu kalian ketahui dalam mempelajari Microsoft Excel, yaitu ada kolom, ada baris, dan juga ada sel. Oke, selanjutnya Microsoft Excel di sini juga terdiri dari tab menu. Ini ada file, home, back layout, formulas, data, review, view, help. Ini tab menu yang kita gunakan pada saat mengelola data berupa angka di dalam Excel. Nah, di sini home terdiri dari ada tebal ya, format huruf, tentang format huruf, dan insert apabila kita akan menyisipkan tabel, grafik, dan lain sebagainya. Baik layout, kita akan mengatur format halaman, lebar, serta panjang dari kertas yang akan kita cetak. Paling 3 ini yang kita sering gunakan, home, insert, dan back layout. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana caranya membuat tabel. Langkah yang pertama adalah kalian ketikkan dulu dari mulai judul sampai dengan isi tabel. Yuk langsung saja kita akan membuat tabel, misalnya kita akan membuat tabel daftar nilai. Daftar nilai siswa kelas misalnya 7A. Di sini biasanya dalam daftar nilai itu ada nomor, kemudian nama, kemudian kelas sudah ada di atas ya, nama, terus langsung saja nilai. Yang kita masukkan di sini misalnya ada 3 mapel ya, PA, PS, dan SBY misalnya seni budaya. Nah, kita tentukan di sini. Jadi pokoknya kita awali dalam membuat tabel itu dari kiri, pojok kiri diusahakan dari pojok kiri biar kita tidak bingung.
Selanjutnya kita memberikan nomor, tentunya isi tabel. Dalam kita mengetikkan isi tabel itu harus di bawahnya judul. Ini namanya judul yang saya cetak tebal di sini. Ini entitasnya, di bawahnya entitas. Jangan di sini nomor satunya, tapi di bawahnya sini nomor satu. Di bawahnya entitas ini. Ini kan masih ada entitas. Kalau entitasnya sampai di sini ya kita mengetikkan isi tabel itu di bawahnya sini. Oke, karena isi entitas tabel itu di baris sampai di baris 4, berarti kita mengisikan tabel, mengisi datanya itu dimulai dari baris kelima di sini. Nomor 1 misalnya. Kita atur dulu mungkin biar lebih bagus sedikit. Namanya biasanya sesuaikan, mungkin panjang. Oke, seperti ini ya. Nomor 1, nama subgrade misalnya. IPA-nya 90, 95, dan 85 SPY. Nomor 2, Juminten, IPA 85, 80, dan 90. Nilainya bagus-bagus ya. 3, Darkona, nilainya misalnya 90, 90, 95. Oke, ini adalah tabel ya, tabel isi data, tabel dan isi tabel yang sudah kita ketikkan di sini. Nah, selanjutnya adalah kita harus menambahkan garis, karena garis-garis di sini, di sel ini itu tidak akan tampil setelah kita cetak, karena garis di sini sifatnya hanya untuk membantu dalam proses pengetikan. Nah, coba kita lihat di sini hasil kalau misalnya kita mau mencetak. Nah, ini garisnya tidak kelihatan, kan? Tidak kelihatan garisnya, karena garis itu sifatnya adalah alat bantu untuk mempermudah kita dalam proses mengetik di dalam Microsoft Excel. Oke, selanjutnya adalah membuat garis. Langkahnya adalah klik, tempatkan kursor pada nomor, kemudian blok sampai akhir tabel. Ulang, tempatkan kursor di pojok kiri atas ujung tabel. Ini ujung tabel kiri atasnya adalah nomor, kemudian klik tahan atau di blok sampai dengan pojok kanan bawah akhir tabel. Sini ya, kita lepas. Oke. Selanjutnya adalah klik menu home. Setelah kita blok, klik menu home. Bloknya diusahakan jangan sampai hilang ya. Masih cetak biru di sini, blok biru. Klik menu home, kemudian klik di sini bottom border, panah ke bawah ini, klik. Kita klik atau pilih yang all border. Nah, ulang ya, sekali lagi. Pertama adalah kita blok dari nomor sampai akhir tabel di sini. Kemudian kita pilih home, pilih bottom border, garis panah ke bawah, kemudian kita klik all border. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan mempercantik tabel ini. Misalnya ini nomor, ini kan ada garisnya. Kalau bisa ini biar digabung garisnya, nama juga gabung ke bawah. Kalau nilai jadi gabungnya ke kanan ya. Ini kolom yang digabung. Tapi kalau nomor itu baris yang digabung, nama juga baris. Oke, langkahnya adalah blok baris sel A3 sampai A4 nomor. Karena ini yang akan kita gabung. Kemudian klik kanan di dalam blok. Ulang. Blok sel yang akan kita gabung. Klik kanan di dalam blok. Pilih format sel. Selanjutnya adalah klik alignment. Format sel di sini isinya adalah number, alignment, font, border, fill, protection. Kita klik alignment untuk menggabungkan sel, kita klik alignment. Pilih horizontalnya itu center, vertikalnya juga center, kemudian merger cell. Oke. Sama, nama juga sama, diklik yang akan digabung sampai di sini. Klik kanan, pilih format cell, alignment,
horizontalnya center, vertikalnya center, kemudian klik merger cell. Oke. Nilai juga sama, belok ke kanan karena nilai itu dari kolom C3 sampai E4 ya. Sampai E3 di sini sama. Di dalam box klik kanan, pilih format cell, alignment, horizontalnya center, vertikalnya center, merger cell. Kemudian kita percantik judulnya, diusahakan rata tengah sesuai dengan panjang tabel di sini. Klik merger center. Oke, ini adalah tabel yang sudah kita buat ya. Ini tabel sudah kita buat, tabel sederhana sekali. Yaitu pada pertemuan kali ini kita sudah belajar bagaimana cara membuat tabel sederhana. Langkah-langkahnya adalah kita mengetikkan dulu entitasnya dari nomor sampai nilai adanya sebelum kita edit. Kemudian kita mengisikan isi tabel. Di sini ada 3, 1, 2, 3. Kemudian setelah mengisi data tabel, kita tambahkan garis dan selanjutnya adalah kita mengedit, menggabungkan supaya tabel kelihatan lebih bagus. Terima kasih. Demikian materi tentang pembuatan tabel sederhana di dalam Microsoft Excel. Baik versi 2019 ataupun 2007-2013 nggak masalah. Demikian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.